Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berkata beliau Al-Imam Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu, dan daripada akhlak para salaf, para pendahulu kita ialah mereka menyangka akan binasa karena kekurangannya dalam berbuat taat kepada Allah. Mereka yang ahli ibadah merasa mereka akan binasa karena kurang ibadahnya. Bagaimana apabila mereka terjerumus dalam dosa? Yang taat aja masih takut karena merasa tidak sempurna dalam beribadah. Itulah pemikiran mereka orang-orang soleh zaman dahulu, para salaf kita. Mereka nggak kenal yang namanya hurur, nggak tertipu dengan amal solehnya. Makanya ulama berkata, orang dulu itu amalannya banyak, takut riak masuk akal. Lah kita ini amalannya sudah sedikit, kecampur riak. Terus apa yang bisa kita jadikan bekal nanti untuk hari kiamat? Kita yang mungkin ahli ibadah, jangan dahulu merasa aman. Guru saya pernah berkata seperti ini, hadirin. Rubba ta'atin, rubba maksiatin, turithu dhullan afdal wa khairun min ta'atin turithu takabburan wa ta'wat i'dhama. Maksiat yang menyebabkan kita merasa rendah di hadapan Allah itu lebih afdal daripada taat yang membuat kita semakin sombong. Wa ta'ah turithu dhullan, tapi kalau taat kemudian membuahkan ketawaduan, ini istimewa hadirin. Ya ini para nabi dan rasul. Jadi kita yang ahli pengajian, yang ahli taat, yang sholat nggak ninggal, yang bangun malam, yang senang majelis, jangan tertipu dengan amal-amal soleh kita dulu, hingga membuat kita merasa lebih baik dari yang lain. Mending maksiat membuat kita tawadhu daripada kita taat tapi membuat kita sombong. Nggak sedikit orang yang gara-gara ibadahnya malah tergelincir hadirin. Tapi dengan ibadah dia semakin tawadhu. Hakadha darbul anbiya wal mursalin, yaitu jalannya para nabi, para rasul, para wali. Itu yang kita ingini. Seperti yang disampaikan, dhannuhum, mereka ini menyangka mereka akan binasa karena ibadah yang mereka lakukan penuh dengan kekurangan. Salat kurang khusyuk, ibadah kemasukan riya, merasa jadi lebih baik, takut mereka. Makanya yang seperti mereka aja ketakutan, apalagi seperti kita yang ibadahnya pas-pasan hadirin. Kita mestinya lebih takut binasa daripada mereka. Nah, kalau sudah enggak ibadah merasa aman, naudzubillah. Ini yang paling bahaya. Sudah ibadah enggak, maksiat jalan, terus merasa aman dan merasa oh Allah Maha Pengampun. Wah ini binasa kuadrat ini. Ya. Wong yang ahli ibadah aja mesti harus takut kok, apalagi yang enggak ibadah. Maka itu ya, beliau mengingatkan bahwa Imam Abdurrahman bin Harmas al-A'raj. A'raj itu apa? Pincang. Ada seorang sufi, seorang ulama ini pincang, tapi ahli ibadah. Ya. Jangan pernah meremehkan orang pincang. Karena banyak ya ini sufi, sahabat yang pincang tapi kedudukannya tinggi di sisi Allah. Ada satu sahabat pincang, A'raj.
Kalau tidak salah namanya Ibn Jamuh atau siapa gitu, lupa saya. Namanya lupa. Tapi A'raj, pincang. Ista'adzana min Rasulillah, izin kepada Nabi untuk ikut perang. Lu pincang melok perang ki apa? Kira jenenge stor nyawa. Is enggak mungkin lah. Tapi ini orang semangatnya besar. Sampai ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya izin mengikut perang. Dilihat kondisinya oleh Rasulullah, Rasulullah iba, Rasulullah kesian. Wahai sahabatku, enggak usah. Kamu pulang aja, doain yang perang ini para mujahidin menang. Kenapa ya Rasulullah? Apa karena aku pincang? Ya, apa karena aku pincang? Ya Rasulullah, atuhrimu an ata'a al jannata bi'urji hadza. Apa kakiku yang pincang ini enggak boleh untuk menginjak surganya Allah? Bergetar hatinya Rasulullah, lihat semangatnya. Kakiku yang pincang ini enggak boleh nginjak surga ya Allah, ya Rasulullah. Kan kalau aku mati syahid aku masuk surga. Kenapa aku enggak boleh? Kata Rasulullah, kalau itu memang semangatmu ya wis, bismillah. Berangkat, perang dan meninggal dunia di peperangan tersebut dan masuk surga dengan pincangnya. Ya. Mending pincang tapi mlebu surga daripada sikile mulus putih dicemplung nang neraka. Nggih, sapa iku? Ya iku sing pupune ndek ler embong-embong. Ayo milih ndi kon? Pincang mlebu swarga apa mulus mlebet teng neraka? Ya milih pincang, nah, aku gak mulus mlebu surga. Jadi begitu hadirin. Lah ini juga A'raj. Namanya Harmas al-A'raj. Beliau berkata, "Fattishu anfusakum fi ma hiya alaihi minal qaba'ih." Wahai para hadirin, dia ngomong ke santri-santrinya kayak gini nih, para hadirin, selidiki dosa-dosa kalian. Selidiki dosa-dosa kalian ini. Kalian ini semuanya pasti punya dosa. Yang ada di sini ini semuanya punya dosa. Ya. Yang nggak punya dosa itu cuma Nabi sama Rasul. Itu yang terjaga. Lain dari itu punya dosa. Wahai kalian yang punya dosa, selidiki dosa-dosa kalian ini. Fa inna kulla ahadin yuhsyar ghadan ma'a jinsih. Nanti di hari kiamat manusia itu akan dibangkitkan tergantung dengan maksiat yang dilakukan di dunia dan bersama mereka orang-orang yang satu jenis. Sing seneng ngombe mbek wong sing ngombe-ngombe. Sing seneng keplek, remi, judi dikumpulno mbek sing seneng judi. Sing seneng riba mbek sing seneng riba. Wis pokoke dikumpulno macam-macam. Taib. Beliau mengatakan, faman waqa'a fi sa'iril ma'asi falahu ma'a kulli qaumin husyir. Dan barang siapa yang melakukan semua kemaksiatan tersebut, niscaya dia masuk ke semua golongan. Ya. Masuk ke semua golongan. Jadi azabnya double. Azabnya judi, azabnya zina, azabnya khamr, azabnya ninggal sholat, azabnya ini, azabnya itu, semua kena kabeh wis. Kemudian disebutkan di sini, wa kana rahimahullah ta'ala katsiran ma yu'atib nafsahu. Maka beliau seringkali menuduh dirinya, menasihati dirinya, mengingatkan dirinya. Beliau berkata, nafsuku, diriku, sesungguhnya Allah nanti kelak di hari kiamat akan memanggil
orang-orang yang bermaksiat dengan panggilannya, wahai kau pelaku judi, berdirilah engkau bersama orang-orang yang suka berjudi. Fatakumu ya a'raj ma'ahum. A'raj, pincang. Beliau menyindir dirinya sendiri karena beliau ini pincang. Pincang melok kon. Ketika dipanggil oleh Allah nanti orang-orang yang seperti ini ikut kau. Kemudian yang panggilan kedua, wahai orang-orang yang suka sombong, bangun. Langsung kau mengatakan, dia mengatakan, pincang melok pisan. Wahai orang-orang yang suka iri dan dengki, pincang, ikut sekalian. Subhanallah. Ini beliau ini maksiatnya apa sih hadirin? Tapi merasa bahwa dia melakukan semua kemaksiatan hingga beliau mengatakan, fatakumu ya a'raj ma'ahum. Pincang, bangun dan berkumpullah kau bersama mereka. Fa'araka ya a'raj, aku lihat dirimu wahai si pincang, takumu ma'akul li ta'ifatin. Kau ada bersama semua kelompok nanti di hari kiamat. Masya Allah. Kita mesti belajar hadirin, bagaimana melihat diri ini dengan pandangan tidak sombong, tidak merasa baik. Yu'atib nafsahu, memperingatkan dirinya, kau. Makanya orang-orang seperti ini kan kalau mendengar satu mau'idhah, mendengar nasihat itu langsung ke dirinya. Kalau kita kan enggak. Dengar ceramah, dengan khotib mimbar, dengar apapun kalau sudah mau ngomong maksiat mesti langsung nyindir, iki tanggoku iki. Sing ngene iki tanggoku, iki kancaku iki, plek wis sing ngene iki. Ya. Jadi dia lihat orang lain, enggak pernah lihat dirinya. Coba lihat ini. Semua kemaksiatan seakan-akan dia sudah pernah melakukan semua, padahal mungkin enggak pernah sama sekali melakukan ini orang. Ya. Karena Sayyidi Ali Al-Khawas, gurunya Imam Sya'rani, rahimahullah ta'ala yaqul, la yakmulul faqir hatta yakuna lailan wa naharan kana ahwal qiyamah nasbu ainihi li ajli an yasta'id laha min hadhihi dar. Tidaklah seorang dikatakan seorang murid, santri, pendamba ridha Allah. Tidaklah seorang dikatakan pendamba ridha Allah, pendamba sampai kepada Allah, kecuali menjadikan keadaan hari kiamat seakan-akan ada di benaknya. Selalu memikirkan kiamat itu nanti akan datang dan manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Mahkamah akhirat itu hadirin gak bisa dipermainkan. Kaki ngomong, tangan ngomong, sudah kita gak perlu jawab. Film diputar, sudah gak bisa mahkamah itu untuk disogok, gak bisa sudah. Kalau mahkamah dunia masih bisa diatur hadirin, tapi kalau sudah kena mahkamah akhirat gak bisa. Kita ngomong aja gak bisa kok, apalagi mau ngatur. Ya, kok gampang tak lobby nih. Katanya ngelobi sapa, Pak? Malaikat mbok lobi. Diparut lambemu kon. Ya. Gak iso ngomongnya ndredeg. Kita ketemu mungkar nakir di kubur aja sudah jerit. Ya. Ketemu malaikat zabaniyah sudah nggak bisa ngomong, mau ngelobi lagi. Makanya orang lolos di mahkamah dunia bisa jadi, tapi kalau sudah mahkamah akhirat gak iso lolos wis. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sing apik bakal ditelok, sing elek bakal ditelok, semuanya enggak ada sedikit pun. Sekecil apapun perbuatan baikmu ada, enggak bakal hilang. Sekecil apapun perbuatan maksiat pun juga enggak ada hilang, enggak akan hilang. Semua dipertanggungjawabkan oleh Allah. Ojo guyon kon di kono, enggak ada tempat main-main itu. Makanya kata Ali Al-Khawas, kalau kita ini orang ingin sampai kepada Allah, pikirkan, bayangkan bahwa nanti akan ada pertanggungjawaban di yaumil qiyamah. Ya, beliau mengatakan apa?
Ka'anna ahwal yaumil qiyamah nasbu ainai. Nasbu ainai itu di sini loh. Di benak terus. Ya. Li ajli an yasta'id laha min hadhihi dar, supaya di dunia ini siap-siap untuk kehidupan yang kekal tadi itu. Wa kana rahimahullah ta'ala katsiran yaqul man arada hadwa sir fil qabri fala yaj'al lahu sarirah yuftadah biha yaumal qiyamah wa ma dama lahu sarirah sayi'ah farra'b man lazamahu ila an yub'ath min qabrihi mar'uban wa dhalu dzalika kana Luqman alaihi salam yaqul ya bunayya kama tanamu kadzalik tamut kama tastayqid kadzalika tub'ath fa'mal amalan salihan li ajli an tanam wa tastayqid kal arus wa la ta'mal su'an fatanam wa tastawqid mar'uban kal mujrim alladhi talabahu sultan liyasfik damah. Beliau mengatakan seperti ini, ya. Barang siapa yang ingin merasa hidup di kuburan tenang, ya, maka sebelum memasukinya itu bersih dari segala dosa dan maksiat. Ya. Fala taj'al, jangan sampai kita punya kemaksiatan yang kita sembunyikan itu nanti jadi fadhihah, aib nanti di hari kiamat. Ya. Kayak orang mau tidur. Ya. Kalau orang mau tidur itu hadirin, kalau tidurnya itu lagi perpunya masalah, tidurnya ketakutan, gak tenang turun itu. Begitu juga nanti kalau kita ini bawa dosa, ketika dikubur kita ini ketakutan terus. Kita punya masalah, kita tidur gak enak. Tapi kalau kita gak punya masalah, Masya Allah tidurnya kayak pengantin baru. Tidur paling enak itu tidurnya pengantin baru. Karena sudah gak dipanggil lagi si jomblo. Jadi hidupnya tenang dia. Nah, kalau orang itu nggak punya salah, nggak punya dosa, nggak punya masalah dengan orang, tidurnya kan enak. Begitu pula dikubur. Maka dikatakan bahwa sesungguhnya Luqman Al-Hakim berkata, ya, sebagaimana kau tidur, seperti itulah kau mati wahai anakku. Sebagaimana kau bangun, seperti itulah engkau dibangkitkan wahai anakku. Berbuatlah amal yang soleh supaya kau nanti itu tidur dan bangun seperti pengantin. Jangan kau berbuat maksiat, niscaya kau tidur dan kau akan bangun ketakutan seperti seorang pencuri yang lagi dicari oleh seorang pejabat atau seorang sultan, seperti maling yang dikejar polisi. Ya, kan gitu. Ini orang tidur ini seperti nanti dikubur. Karena ada masanya datang, ada masanya nanti dibangkitkan. Naum istiqob. Kalau kita mau dikubur ini enak, ya kita jangan bawa maksiat, kita jangan bawa dosa. Enak tidur kita kayak pengantin nanti. Tidurnya seneng, bangunnya seneng. Tapi kalau sudah kita bawa masalah, tidur kita gelisah seperti pencuri yang dicari oleh polisi. Na'udzubillah min dzalik. Ini belum azabnya. Ya, ini belum azabnya ini. Ini masih duduknya di kuburan sudah kayak gitu enggak enaknya. Wa kana Uwais Al-Qarni rahimahullah yaqul istamilil khauf fi hadhihi dar fa innahu anja laka minal azab. Beliau berkata, gunakanlah rasa takutmu kepada Allah di dunia ini. Karena itu yang paling bisa menyelamatkanmu daripada azab. Ya. Azab di kubur, azab di akhirat, itu kita semuanya bakal selamat asal hidup di dunia ini punya rasa takut. Nah, rasa takut ini gimana caranya? Ulama mengatakan, takut sama Allah ini sumbernya ada pada iman dan ilmu. Iman keyakinan, ilmu ma'rifah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang benar-benar takut sama Allah itu siapa? Yang punya ilmu. Yang gak punya ilmu gak bakal takut, kenal aja enggak kok.
Kalau apabila ada orang punya ilmu tapi nggak takut, nggak punya iman, dhaiful iman. Yakinnya sama Allah kurang, ilmunya ada tapi keyakinannya nggak ada. Maka diingatkan, pengen selamat, takut sama Allah. Lah seperti mereka ini takut. Ya, dengan ibadahnya. Wa kana Sayyidi Ali Al-Khawas yaqul i'mal li nafsik wa la tu'awwil ala ghairik min sahibin wa syaikhin fa inna likulli minhum yawma idzin syan yughnihi wasif a'malak min rawanat fa inna nuraha yawmal qiyamah ala qadri ikhlasik fiha wa'lam annahu la yastadhi'u munafiq fi nuri mu'min kama la yastadhi'ul a'ma bi nuril basir. Beliau berkata, berbuatlah kau di dunia ini untuk dirimu, selamat no awakmu sik, dan jangan pernah kau bersandar dengan amalan orang lain, baik itu temanmu atau gurumu. Jangan, kita jangan bersandar dengan wah aku gak kira mlebu neraka wong aku murid Habib Jamal kok. Gak kira murid Habib Jamal pun neraka gak mungkin. Sing ngomong sapa? Aku dhewe lho gurung terturu. Mlebu surga apa neraka gak ngerti. Ya. Ini kadang-kadang ada orang terlalu fanatik dengan gurunya sampai seakan-akan kalau sudah bernisbat kepada apa? Hei, Sofiyah, Fatimah, selamatkan dirimu dari api neraka. Karena Muhammad la yughni anka syai'an, enggak bisa berbuat apapun nanti di hadapan Allah. Fatimah ini putri paling dicintai oleh Rasul digitukan. Makanya kita ini kadang-kadang terlalu fanatik ya mungkin insya Allah kalau husnudzon nggak apa-apa. Tapi kalau kita punya satu keyakinan wis gak kira. Nggih. Aku koncone iki kok, aku guruku iki kok. Jangan, la tu'awwil ala ghairik. Jangan pernah bersandar dengan yang lain. Dirimu, amal soleh buat menyelamatkan dirimu. Fa inna likulli minhum yauma idzin syan yughni. Setiap orang ngurusin dirinya sendiri. Ya. Yauma yafirul mar'u min akhi. Hari di hari kiamat itu hari larinya seorang dari saudaranya. Wa sahibatihi wa bani, sama istrinya lari, sama suaminya lari, sama anak-anaknya wa bani. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Semua orang ngurus dirinya masing-masing. Kecuali orang yang nanti diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Baru. Siapa mereka? Kita jangan bicara tentang aku kok golek syafaat sopo ya, aku tak jaluk tolong sopo. Itu jangan dipikir dulu, selamatin diri kita dulu. Nanti kalau masih nggak selamat sedangkan kita sudah berupaya, baru kita ngomong wasilah kita nanti. Nabi kita Muhammad SAW. Wasif a'malak min rawanat fa inna nuraha yaumal qiyamah ala qadri ikhlasik fiha. Kemudian ini mungkin salah ini wasfu a'malik ya. Hati-hati, raunat itu kotoran. Karena yang namanya cahaya amalanmu di hari kiamat itu tergantung ikhlas. Ya, tergantung ikhlasmu. Wa'lam, dan ketahuilah orang munafik itu enggak akan pernah bisa mengambil cahayanya seorang mukmin nanti di hari kiamat sebagaimana seorang buta tidak mungkin mengambil untung cahayanya orang yang melihat. Maka itu selamatkan dirimu masing-masing. Kalau memang kita mendapat syafaat ya sudah, itu kemuliaan. Itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita enggak boleh terlalu merasa aman dengan bersandar teman, orang tua. Aku anak kiai gak bakalan mlebu neraka. Durung tentu kiai ini durung tentu mlebu surga. Aku anaknya Habib. Terus apa oleh anak Habib? Ya insyaallah mlebu surga, durung tentu. Tidak ada yang dijamin masuk surga, tidak ada. Kecuali Nabi dan Rasul, itu madmun, itu maksum. Yang lain daripada itu tidak ada yang dijamin ya oleh Allah
oleh Nabi Muhammad SAW untuk masuk surga, tidak ada, kecuali dengan amalnya. Kalau Nabi memang sudah jelas, nggak mungkin wuku alal maksiyah, jatuh kemaksiatan aja nggak mungkin. Maka itu, kenapa beliau mengatakan seperti ini? Ini agar tertanam dalam hati kita ini rasa takut. Ini kan mulai tadi ceritanya dari awal ini kan, orang soleh itu dengan ibadahnya yang seperti itu masih takut kekurangan. Ya, makanya kita diingatkan seperti ini. Kemudian Sayyidina Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Man aghlaq babahu wa asallahu ta'ala wastahya minal makhluqin dunahu azza wajal hasabahullah ta'ala hisaban syadidan wa wabbakhahu taubihan munkaron thumma nadhara ilaihi nadharal ghadab wa yaqulu lil malaika khudhuh." Ya. Fayabtadirhu alfu malak au yazidun wa yusabbihuna ala wajh wa yashabuna ala wajhih. Ka'ab al-Ahbar beliau berkata, barang siapa yang mengunci pintu Allah, nggak mau taat, nggak mau ibadah, wa asallah, kemudian maksiat kepada Allah, kemudian memalunya hanya kepada makhluk, nggak malu sama Allah, carinya kedudukan di sisi manusia, nggak cari kedudukan di sisi Allah, pintu Allah ditutup, nggak mau lagi ibadah kepada Allah dan cari kedudukan kepada manusia. Yang seperti ini dihisab oleh Allah dengan hisab yang sangat-sangat ketat, dihinakan oleh Allah, kemudian Allah memandangnya dengan pandangan murka. Kemudian Allah berkata kepada malaikat, malaikat ambil ini orang ahli maksiat ini, ambil, masukkan ke neraka, ambil. Ketika Allah sudah mengatakan ambil, rebutan 1000 malaikat. Kemudian atau lebih, mereka yashabuna ala wajih, ya, menarik wajahnya ini, tarik, ya, sampai digeret polisi lah, tangan di borgol, ini yang di borgol raimu ini, ya apa di borgol gini mu, ya. Sanggup ah, mboten sanggup, makanya jangan pernah tutup pintu Allah. Jangan maksiat kepada Allah, berharaplah kepada Allah. Orang yang mengatakan menutup pintu Allah itu sudah enggak lagi berharap sama Allah. Itu diambil 1000 malaikat, hadirin, 1 malaikat itu cukup nangkep awake dhewe. Iki 1000 gara-gara Gusti Allah wis murka sampai mengatakan khudhu, ambil ini orang. Kayak wis gak arep ya Allah. Ini yang jadi masalah. Gak wedi mbek Allah, gak patheken mbek Gusti Allah. Ini yang bikin Allah murka. Ya. Qala fayatafattatu fi aidihim. Ketika ditarik oleh 1000 malaikat, apa yang terjadi? Ya tafattat. Apa ya tafattat itu? Ya tafattat itu kayak apa namanya, kertas digini nor ajur. Lembut, apa itu? Tafatut itu bahasa Indonesia ini apa ya? Kayak kalau di VG itu ada daun kena air ya tafatat, hancur. Kalau enggak bahasa Indonesia ini. Ya tafatat itu hancur gitu, cerer. Apa? Lebur, ya seperti itu, hancur gitu, utuh hancur, ya, gara-gara ditariki 1000 malaikat. Kemudian, fadhur ya ibna Adam, lihatlah wahai manusia, hal waqa'ta fi dzalik wa tashfa' bi anbiya'illah wa rasulih asa an yaghfir lak li ajli mastashfa'ta bihim. Nah, kalau sudah gitu gimana wahai manusia? Ya, mau berharap dari para nabi dan rasul, ya benerin dulu. Nanti kurang-kurangnya
para nabi, para rasul yang ngasih syafaat. Ya. Jangan kita sudah tutup pintu Allah terus kita berharap syafaatnya para nabi, nggak mungkin. Ya. Wa kana Rabi' bin Khaythim rahimahullah ta'ala yaqul li nafsihi kaifa bika ya Rabi' idza hamaltal arda wal jibala fadukkata dakkatan wahidah. Wa qad kana Abu Umran Al-Jawni rahimahullah ta'ala yaqul innal bahaim idza ra'at ma yasna bani Adam yaumal qiyamah taqulu alhamdulillahilladzi lam yaj'alna min bani Adam. Bagaimana engkau wahai anak manusia? Ya. Kalau apabila engkau itu dilindas oleh bumi dan tanah dan pegunungan, pasti kau akan hancur. Yaitulah keadaan hari kiamat. Sampai-sampai binatang ternak ini kalau apabila dihidupkan nanti di hari kiamat, kata binatang ternak, alhamdulillah aku duduk menungso. Ya. Alhamdulillah saya bukan manusia. Kalau lihat keadaan manusia di hari tersebut yang sangat menakutkan, dengan keadaan kayak gitu, katanya jari ini hewan, alhamdulillah aku duduk menungso. Kalau nanti hari kiamat ada kitab yang mengungkap tentang hari kiamat itu paling bagus itu kitabnya Imam Qurtubi, judulnya At-Tadhkirah, itu bagus. Ya. Jadi orang itu kalau diceritain hari kiamat oleh Rasulullah itu merinding, ketakutan semuanya. Ya. Wong saking menakutkannya, perempuan itu loh hamil 6 bulan langsung keluar. Ya. Seorang ibu yang menyusui anaknya, yauma tadhalu kullu murdhi'atin amma arda'at, lupa dengan anaknya yang mesti disusui. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha, kata Allah. Saking takutnya, ini yang namanya bayi di perut ini keluar, gak kerasa. Gimana? Gunung jadi kayak kapas hadirin. Kandhanono wong-wong sing golek minyak, kandhanono wong-wong golek batu bara, entenono kiamat metu dhewe kabeh. Gak usah nggak alat-alat berat. Ya, semua yang di dalam perut bumi ini keluar. Kita ini cuman lobang satu aja, lumpur lapindo. Apa yang terjadi itu? Bertahun-tahun rumahnya orang hancur, sak bolongan tok ibu rek. Itu satu bolongan. Lah gimana dengan kalau seperti itu 1 juta bolongan? 1 juta lubang. Apa yang terjadi? Itu yaumul kiamah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Tapi kira-kira awake dhewe iki nututi kiamat apa gak? Nututi? Mama Loren aku nih. Ero kapan kiamat Gak ada yang tahu, karena ini rahasianya Allah, ya kan? Gak mungkin ada orang yang tahu kapan kiamat, yang ada cuma tanda-tandanya aja. Tapi insya Allah, kalaupun kiamat datang, orang yang beriman kayak kita ini insya Allah diambil dulu sama Allah, meninggal dulu. Jadi kita gak akan lihat keadaan seperti itu. Medeni loh rek kiamat itu. Sebentar aja kiamat itu. Makanya disebut yaumal kiamah. Yaum itu cuman sebentar. Yaum itu nanti pagi, mungkin jam 7, jam 8 kiamat. Jadi sampai niki lek wis maghrib alhamdulillah, wis gak mungkin kiamat. Karena yaumul kiamah itu pasti mulai subuh sampai maghrib. Habis maghrib sampai isya, sampai subuh itu nggak mungkin kiamat, karena kiamat nggak di tengah malam, sebagaimana tafsir para ulama mengatakan seperti itu. Yaum dari pagi,
Jadi supaya ketok, bengi-bengi lah gak ketok aku. Ya, dilihatkan yaum kiamat. Ada yang bilang tidak, pokoknya kiamat 1 detik hilang kabeh wis. Ya bengi ya awan, karena bumi ini kan ya ada siang, ya ada pagi, ya ada malam, semua jadi satu. Cuman acaranya cuman sebentar. Kita dikasih sama Allah teguran tsunami di Aceh. Saya lihat sendiri hadirin. Beberapa kali saya ke Aceh, saya itu lihat. Tsunami itu cuma berapa menit loh. Air itu datang, entah 200.000 orang mati. Ada satu orang tanya sama ulama, loh, gak kesel lah Israel ini. Nyabut nyawa 15 menit 200.000. Gimana Israel nyabut nyawa orang 200.000 dengan waktu cuma 20 menit, 20 menit. Tidak lama itu kejadian. Gempa yang besar 9 skala Richter, itu kan cuma 1 menit. Emang ada gempa setelah 1 jam? Gak mungkin, cuma sebentar. Kiai ini bingung jawabnya. Ya apa carane malaikat nyabut 200 suwe? Gak kewesel. Rono rene. Terus gimana, gak capek? Jarene Kiai ini jawabnya, takokno petugas PLN. Lho apa? Ya apa carane mateni lampune wong sak Malang? PLN ini lek mateni lampune wong sak Malang carane apa nang omamu buka siji-siji ngono. Mek nyetek tok lho di kantor. Tek blet mate kabeh. Israel ya ngono rek. Garek nyetek tok tek mbret entek kabeh wis. Ya. Jadi bukan yang seperti kita bayangkan. Pinter Kiai. Kok iso ono PLN barang lho. Ya. Kemudian ya. Alhamdulillahilladzi lam yaj'alna wa kana Yahya bin Mu'adz rahimahullah la takun mimman yafdhahuhul mizan wal hisab yaumil qiyamah. Janganlah engkau jadi orang yang nanti akan terhina di mizan dan hisab. Faqad balaghna anna ahlal jama' ya'udduna kullahum anamilahum khajalan wa hayaan minallah. Nanti ketika dihisab, nanti ketika di mizan, orang ditunjukkan amalnya, mereka hanya bisa yauma ya'uddul zalim, gigit jari mereka. Ya, malu kepada Allah. Ya. Kullu wahidin huznuhu ala qadri ma farrat fi jambillah, dan kesedihan tersebut tergantung banyaknya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kita ini ceritanya lagi ditakut-takuti. Ya. Kita lagi ditakut-takuti supaya kita ini takut. Ya, supaya kita ini takut, karena kalau sudah takut aman dari azab. Orang kalau sudah takut nggak maksiat. Yang buat kita berani maksiat karena kita nggak punya rasa takut. Seperti itulah para salaf kita dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Sirril Fatihah.